Bro. Di bulan Januari ini, awal tahun 2026 kita berikan hati yang begitu. Luar biasa, apa kabar bro? Masa bro? Banget. Nanti main basket ya bro? Mau main basket ya bro? Basket. Wah, kasih lihat gayanya bro. Iya kan? Tapi ujung-ujungnya gini. Gue seneng banget kalau bisa live barengan sama anak band. Ini kalau kita berdua nih cocok Anak jadi band. ya. Lo megang apa? Gue megang janji yang tidak ditepati. Lo megang apa? Suling. Bunyinya gini, liling ling ling ling. Aduh, dia udah pikir jokesnya kelamaan, kasih tepuk tangan dulu dong ya. Lu tuh, dengerin ya Rian, lu tuh tidak boleh merendahkan musikalitas kualitas gue. Tapi Gimana tuh ya bahasa gue tadi? Musikalitas gue. Anda paling cocok megang apa tau nggak? Apa? Megang kuas. Lo tahu banget ya. Kuas make up. Enggak, kalau gue tuh pelukis memang. Pelukis ya? Pelukis. Emang kelihatan Gue pelukis yang indah-indah. Oh, gitu. oke. Tapi ini ngomongin soal anak band, mungkin bisa jadi inspirasi buat kita berdua yang nggak jago megang alat musik, ya kan? Mau kedatangan tamu band. Ini bapak sama anaknya sama-sama jago main musik. Tapi by the way badan lo makin gede loh Rian. Masa sih? Tuh makin gitu. Boleh kita buka nggak? Ini. Aku tuh nggak mau sombong. Ini. Sombong banget. Silakan kalau lagi. Pantesan rumah tangga adem ya, karena badan lebih bagus ya. Kalau pasangin dong nggak enak nih kamu. Ini gile. Mana orang gue yang pakein? Geli deh. Oke sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, pemain band bapak sama anak ya. Mereka sering ngejam bareng. Lu tahu bahasa ngejam gak sih? Ngejam kan gini kan ngejam. Wih asik. Lagu dong, kasih lagu dong. Ngejam. Nyeng 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 nyeng. Coba ayo ngejam. Ayo dong ngejam. Bagus ya? Bagus. Ibarat Lu selalu sih kayak gitu, gue tuh udah punya 2 single, jadi gue paham. 2 single yang bahkan lu pun nggak pernah menyanyikan lagu itu ya. Ibarat band lu kayak band zaman dulu namanya Geger ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan dia, ayah dan juga anak, ada Ferdi Tahir dan juga Dewa Tahir. Tanya bro, gue gak kenalin dulu rambutnya panjang dia. Ya, betul. Kalau Sobat Ambiar tadi ada tayangan di mana Dewa sempat datang ke sini rambutnya gondrong, mungkin itu belum akil balik mungkin ya. Belum, masih 17. Itu masih 2021 ya? 2022 kata. 22 ya? 2022 and so look at you now. 3 tahun yang lalu. Om Lu Ferdi. emang waktu kesini kita belum akil balik berdua ya? Anak udah 7. Apa yang berubah dari Dewa 4 tahun terakhir ini? Dia lebih apa ya? Berbahasa Inggris terus di rumah waktu itu seringnya banyaknya. Karena dia udah mulai kuliah kan? Udah mulai kuliah di apa nama kuliah kamu? London School. London School. Terus lebih kalau ngobrol tuh lebih ke studi kasus gitu. Wih, anak Jaksel studi kasus, you know. Iya. Oke. Which is. Apa literally? Literally. Oke, tapi kalau dari romansanya, namanya anak-anak sekarang baru masuk kuliah. Kalau Om Ferdi ngeliatnya tuh apa yang perubahan sangat signifikan dari seorang Dewa? Kalau Dewa itu buat gue itu wah, yang gue pengen ada di dia nih. Apa maksudnya? Apa itu? Pengen rajin kuliah gue enggak kan? Oh. Pengen kayaknya susah banget dia rajin kuliahnya. Oke. Terus pengen yang aktif di kampus gitu. Gue dulu nggak bisa, dia aktif. Jadi ya good lah. Semua yang dulu nggak ada tuh Yang gue nggak bisa tuh dia bisa dia. ada di Dewa. Dewa. Ini Oke. Dewe usia berapa sekarang? Sekarang baru nyentuh 21. Oh baru 21. Ya, tahun lalu fix dia Dewa 19. 2 tahun lalu. Tahun lalu. Dewa 20, tahun lalu Dewa 20. Iya, sekarang 21 ya? Iya 21. Kan baru sebulan lalu. Oh iya. Baru ulang tahun sebulan yang lalu. Happy belated birthday ya. Dewa, kita mau kasih lihat. Ini ada satu postingan ya. Tiba-tiba pulang kuliah dia ngajak nyanyi. Random banget kamu deh. Lagi kenapa kamu tiba-tiba nyanyi lagu ini. Menunggu tanpa waktu.
Oh, Manggilnya tuh memang Dewa, Ade atau apa sih? saya manggil Dewa nggak Deo gitu, nggak boleh sama dia. Oh, Deo nggak boleh. Nggak Jadi boleh. manggilnya? Kayak temen kalau Deo tuh, jadi kayak dewa aja gitu. Dek gitu. De, oke. So, jadi serandom itu, kadang dia suka ngajak nyanyi bareng. Tiba-tiba dia suka datang gitu. Wah, pengen lagu ini dong nyanyi gitu. Apa nih tiba-tiba bawain lagu yang menunggu tanpa waktu gitu. Menunggu tanpa waktu tuh lagu yang tentang lu udah punya pacar, gue nungguin lu deh sampai lu putus gitu. Itu lagi apa tuh? Lagi patah hati ya? Bukan, jadi sebenarnya saya ini waktu itu jomblo dari 2024 awal sampai 2025 akhir saya masih jomblo. Gitu. Om, denger nggak kalimat yang dia keluarkan? Saya nih jomblo, pakai saya loh kalimatnya. Ya kan? Saya nih jomblo 2024, kayak dewasa banget ya. Aku. Ya kan? Iya, bukan dewa jomblo. gitu ya. Iya, bukan aku nih, tapi saya nih jomblo. Aku. Oke, It's okay. Apa-apa. Orang anak kuliah. Iya. 2024 tapi 2025. And then, Ya saat itu tuh kayak lagi mau ngejomblo aja, tapi ternyata pas udah di 2025-an udah mulai pengen pacaran. Jadi kayak ya udah lagi situ galau-galau, tapi nggak galau siapa, cuma pengen pacaran aja. Gitu. ya, bener-bener. Berarti itu nyolek kali ya? Ya. Tapi kalau ngomongin soal pacaran gitu ya, atau the feelings, perasaan, suka cerita nggak sama bokap? Kalau misalnya bahkan kalau misalnya ngerasa lagi dekat sama orang pun langsung cerita. Cerita ya? Iya. Seterbuka apa ceritanya itu? Oh, Pasti ada yang lu tutup-tutupin kan? enggak ada. Enggak, pasti terbuka terus karena apa-apa tuh paling sering banget ngasih saran soal cinta. Oke, Om, misalnya cerita dia nih tentang perasaan dia ke lawan jenis itu, misalnya apa yang pernah dia ceritain? Oh, dia baru tadi kalau nggak salah. Baru tadi dia nanya, "Pak." Bener-bener tadi serius. Iya, ini baru tadi dia nanya, "Pak, kalau menurut Papa kalau cewek diantar sama cowok sama lawan jenis nih sama cowok, itu dia selingkuh nggak?" Gimana pertanyaannya? Enggak, ini lagi ada tren. Lagi diantar. Lagi tren selingkuh atau nggak selingkuh. Oke, gimana pertanyaannya? Diantar atau nganterin lawan jenis itu selingkuh apa enggak? Lagi nanya itu doang, simpel. Menurut lu gimana? Gimana pertanyaan saya lagi? Dia dianterin, misalnya cewek ya, Iya. dianterin cowok, tapi temennya. Aha. Dia Karena searah gitu. dia Karena searah. Selingkuh apa enggak? selingkuh apa? Iya. Bukan, oportunis. Berarti nggak ada. Iya dong. Itu oportunis Ada dong. kesempatan. Belum tentu selingkuh namanya. Kalau dia ngabarin, kalau dia ngasih tahu, itu bukan selingkuh dong. Tapi ntar dulu itu udah pacaran apa belum? Udah pacaran dan dia nggak ngasih tahu gitu. Itu baru selingkuh. Tuh mah selingkuh itu. Kalau Wah, suka ya sama orang selingkuh ya. Maaf ya. curhat. Saya izin pamit. Saya trauma perselingkuhan. Sini duduk deh. Gila ya. Kita kembali ke Rian Show. Coba cerita dong Rian, ada apa sih? Aduh. Apa sih? Dikasih hati bisa jantung. Maunya apa? Sabar Pernah. Baru ketahuan lagi. Tapi tadi gue denger lo telepon, iya sayang gitu. Berarti kan udah baik. Ya gue juga selingkuh. Tapi ya kita mau kasih lihat ya, ini curhatan kisah asmara dari Dewa. Apa deh? Ya, Tapi seru ya. Om tuh kalau itu? sama anak-anak deket banget ya. deket. Deket banget ya. Jadi kalau diceritain itu tuh sebenarnya dulu 2023 sempat pacaran. Terus cuma 7 bulan doang. Makanya bilang prematur, putus gitu. 7 bulan tuh prematur. Iya. Ya kan bayi kalau lahir prematur 7 bulan ya? 9 bulan. 7 bulan prematur. Iya. Oh prematur nama anak-anak sekarang gitu ya. Nah, sekarang ya. Sebentar, kita tanya sama bapaknya. Bokap lu pernah pacaran paling bentar berapa lama, Om? 7 minggu. 7 minggu. Lupa gue. Lupa kalau zaman pacaran lupa. Makanya gue pengen nyoba lagi tuh. Nggak ada. Kayak nyobain bapaknya. Kenapa? Ya maksudnya lupa lagi. Lupa kalau itu. Selalu ada kesempatan kedua dan ketiga. Oh, oke. Lantas prematur, ketika akhirnya prematur seperti itu, perasaan atau juga hubungannya, apa yang dilakukan oleh seorang Dewa? Karena aku kan kalau pacaran tuh paling lama tuh 7 bulan. Aku nggak Gitu? pacaran. Kalau ngomong gitu ntar lu. Iya nanti nextnya begitu Ya enggak, gitu maksudnya terus.
selama ini tuh cuma 7,5 lah. Kan nawar ya. 7 bulan. Iya. Kenapa itu ditaker gitu apa Bukan, gimana sih? emang nggak pernah lama aja kalau pacaran. 7 bulan itu move on-nya berapa lama? 7 tahun. 3 bulan? Itu pas, karena ada yang bilang waktu move on itu adalah setengah dari waktu berhubungan. Nah, Oh, kalau gitu. kalau Rian Ibram ketika ketahuan keselingkuh move on-nya berapa lama? Kita mau lanjut atau gue cabut wig lu? Ih, gila ya. Tensi ya. Saya Lu juga bahas ya. pagi-pagi Iya. kalau ngomongin Iya. relationship. Oke, sekarang kita mau kasih lihat postingan dari Dewa beberapa waktu yang lalu. Diri gue sekarang kalau jauh pedenya sama gue yang dulu. Miss the old me yang bisa deketin orang tanpa harus mikirin penampilan, materi, bawa kendaraan dan gak takut kalau pasangan kita gak setia or fall in love sama orang yang baru. Diri gue sekarang kalah jauh pedenya sama gue yang dulu. What Itu- happened? Di insecurity, ada insecure-nya. Jadi kayaknya itu awal tahun deh, awal tahun 2025 tapi itu tuh lagi dewasa aja karena di situ kan kalau dulu kan kita pacarannya ya suka orang pacarin. Udah cuma begitu-gitu doang. Kalau sekarang kan jadi mikirin, oh sekarang kalau cewek itu harus diurusin take care pulang perginya. Kita harus ngurusin kayak ini orang punya track record apa segala macam. Jadi kayak sekarang jadi kok dulu cinta-cintaan tuh seru ya, sekarang tuh jadi Sebentar. Yang ngajarin bahwa kalau cewek itu harus diantar pulang perginya tuh siapa? Bokap atau siapa? Oh, sorry. Diralat ya. Harus dipikirin dia pulang perginya gimana. Itu pemikiran sendiri atau bokap yang ngasih tahu? Papa biasanya kasih tahu. Iya om. Jangan pura-pura. Bukan. Kalau gue itu selalu bilang kita itu harus menjadi seorang laki-laki yang gentleman. Take care semuanya. Kalau perempuan itu harus di take care. Perempuan itu suka di take care dan kita memang tugasnya men-take care mereka gitu. Jadi nggak boleh terlalu cuek juga. Kayak misalnya dia pulang malam, itu harus pikirin malamnya gimana nih pulangnya apa segala macam gitu. Karena takutnya blowbacknya ke dia. Nah tadi kalau ada yang nganterin, kan dia ngambek nantinya. Om, Lu dengerin yang ada di rumah ya, take iya. care. Tapi ngelihat postingan Dewa tadi ada yang ngelihat kayak gua yang sekarang ini nggak sepede gua yang dulu. Oh kalau om sebagai seorang bapak tuh ngelihatnya gimana om? Enggak sih, gue ngeliatnya mereka itu ya anak-anak tuh lagi berubah-ubah aja, lagi mencari jati diri aja sih sebenarnya. Karena besok dia sedih-sedih, ya mungkin besok-besok udah lupa lagi gitu ya. Gitu. Bener. Cuman caranya aja, cara mereka yang sampai sekarang masih gue perdebatkan adalah kenapa zaman sekarang itu harus ada yang telepon nyala 24 hour. Nah, itu ada. Nah, itu masalah buat gue. Dan dia nempel ke handphone. Enggak. Itu taruh aja di sini. Nah kayak gini, saya gue gini nih. Nah ini nyala terus. Maunya? Ya matiin dah. Tapi kan nggak bisa kalau zaman sekarang. Iya makanya aneh gitu. Kan baterai. Terus kita lagi mau ngobrol bener sama anak. Aduh itu nyala Notifikasi terus. segala macam. Nyalanya tuh nyala on. Call-nya nyala. Call-nya nyala terus nyambung. Ah, Ada yang kayak gitu. Oke. Gue bilang, wah gue mau ngomong jadi nggak enak. Aduh di internet. Apa ya? Kalau bahasa Indonesianya be present tuh apa ya Karen ya? Yang sekarang ini aja. Hadir ada di sini. Kehadiran sekarang. Kehadiran ya. Orang tuh pengen, oh iya. Kehadiran secara penuh, secara utuh gitu maksudnya. Gitu ya. Oh, iya, oke. Kenapa nggak bosen ya? Mungkin beda zaman ya Om ya? Mungkin beda zaman ya. Oke buat Sobat Ambiar, kita mau ngajak Om Ferdi Tahir dan juga Dewa Tahir untuk bermain dalam games kekompakan. Let's go. Om, kita masih papan silakan. Mulai punggung-punggungan, Coba Karen Delano akan memberikan pertanyaan. Jangan sampai kelihatan. Let's go. Oke, Ini, oke. oke. Yang pertama ya, apa kata yang sering Papa Ferdi ucapkan ke Dewa? Kata yang Kata ya? paling Ya, kata. Kata-kata boleh atau satu kata boleh? Kata-kata ya. Oke. Kata yang sering Papa Ferdi ucapkan. Ready? Boleh kasih lihat ke kamera, siap? 3, 2, 1. Let's go. Dan Om Ferdi bilang, udah makan belum? Jawabannya sama. Udah makan belum? Wow. Kenapa Om? Kenapa? Kompak banget. Mungkin kayak misalnya gue setiap hari itu takut anak gue ada yang belum makan gitu. Karena kan mereka kan ada di kampus, ada yang di mana tuh. Jadi kalau gue mau nyuap, gue enak, nelennya enak gitu. Udah makan belum? Udah, oke. Udah. Anak itu 7 loh, 7-7-nya dibeli. 7-7-nya gue tanya semua.
Papa juga dukung program pemerintah soalnya. MBG. MBG. Bukan ya? Dari dulu, Son. Keracunan lu ntar. Oke, lanjut ya. Apa kebiasaan Dewa kalau lagi dimarahin? Kebiasaannya Dewa kalau lagi dimarahin sama papa. Kalau Karen kan misalnya kerimbat kalau dia. Ini pas lagi dimarahin apa abis dimarahin? Pas lagi dimarahin. Lagi dimarahin. Oh, Oke, itu serah pas lagi dimarahin, setelah dimarahin. Kan apapun itu pasti cuma mereka berdua yang tahu biasa. cemilan gitu. Kunci kamar. Dengerin musik. Oke, Dewa ready? Papa udah ready soalnya. Oke, Om boleh kasih lihat dulu. 1, 2, 3. Kalau Om menjawabnya adalah minta maaf atau diam, Ya, diam Dewa doang. juga bilang diam doang. So, sama-sama kompak ya. Oke. Oh iya. Oke, lanjut ya. Tulis satu tempat yang sering kalian datangi bersama. maksudnya Satu tempat yang yang bareng-bareng datengin satu tempat. bukan di rumah ya, pergi. ya terserah mau di rumah kek, mau di luar rumah, yang paling sering satu spot itu atau satu tempat itu. Oh, di rumah aja ya berarti. Oke, go ahead. Oh, udah pasti. Satu spot. Udah Oke. pasti. Berarti ini satu spot di rumah ya. Ya. Oke, Om Ferdi dan juga Dewa. 1, 2, 3. Apa itu? Meja makan. Piano. Nah kan meja makan. Meja makannya kan suka piano kan suka pakai makan. Oh, Iya, Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Oke, kapan tanggal lahir Dewa? Om, 7 anak. Ingat semuanya, Om? Ingat, Oh ya? ingat. lu semua. Biasanya tuh bapak-bapak biar itu deket seorang lah ayah sama tuh orang tahun nggak selalu hafal. Seorang ayah. Iya, Apalagi iya, anaknya 7. Sagitarius kita. Siap, 1, 2, 3, let's go. 7 Desember. 7 Desember 2004. Oke. Lagi gak? Oke, cukup ya? Sudah cukup? Oke, Om. Cukup. Jadi benar-benar ingat semuanya? Ingat. Ketika punya 7 anak dan ingat semua tanggal lahir anak-anak. Selalu ada preparation ya, satu hari atau berapa hari sebelum mereka ulang tahun, ada kebiasaan untuk selebrasi? Semua. Pasti lah, mereka jam 12-an selalu. Terus mereka nggak terima gua kerja. Oh ya? Gua selalu gua nggak kerja di situ. Terus ya pasti terserah dia mau makan di mana. Pernah ada yang protes nggak ketika Om ngambil kerjaan, mungkin disengaja atau enggak ngambil kerjaan? Saya yang jawab boleh kan? Oke. Saya yang jawab boleh. Kalau waktu Kayak lagi debat ya. interupsi, kalau misalnya papa yang ngambil kerjaan gitu nggak apa-apa, karena kita tahu papa tuh sebenarnya pengen kesini, bukan yang papa kayak cuekin kita, bukan. Gitu. Jadi dia pun kalau misalnya emang ada ambil kerjaan tanggal segitu, di jauh-jauh hari dia udah ngomong tanggal segini nggak apa-apa nggak gitu. Om, itu jawaban berat yang diambil alih sama anaknya loh. Betul. Oke, kita mau kasih lihat postingan Om Ferdi Tahir ya. Gimana? Ya, selalu indah waktu kalian masih seumur ini. Sekarang udah pada sibuk, sukses dan bahagia semua. Ini captionnya sih, suatu hari nanti kalian nangis nih kalau lihat. 6 laki-laki 1 perempuan. So apa artinya seorang Ferdi Tahir tanpa 7 orang anak ini? Apa ya? Cowok semua loh. Ya ini sih, apa namanya? Kayaknya gue nggak akan kerja lah. Enak-enakan aja udah. Karena kalau kerja kan buat mereka kan apa gitu. Kalau enggak mah ngapain dong, main aja Bapak. Jadi memang gue semuanya buat mereka lah, buat anak. Buat mereka ya. Buat anak. Titik terendah seorang Ferdi Tahir menjadi seorang ayah yang diketahui atau tidak diketahui anak-anak. Maksudnya? Titik terendah, Titik masa terendah. titik terendah yang paling di bawah. Tapi anak-anak nggak tahu gitu loh. Om. Yang mereka ketahui atau bahkan mungkin mereka tidak ketahui. Ada nggak momen itu? Apa ya? Gue selalu bilang sama mereka, gue itu orang kaya. Minta apa aja ngomong sama gue. Kalau udah sama anak-anak, gue udah. Pokoknya dia meminta apa aja, gue adain gitu. Walaupun Pun gue nggak punya misalnya. Walaupun lagi susah ya Om.
Ya cuman gue juga keras gitu. Keras maksudnya maksudnya apa? Gue bilang di hidup ini lu harus punya skill. Kalau lu nggak punya skill, lu nggak bisa hidup. Betul. Jadi lu harus dapetin, lu mau apa? Lu sukanya apa? Dewa sukanya pengen jadi influencer. Lu harus jago aja di influencer ya. Karena kalau lu nggak jago, lu nggak bisa. Ya, setuju banget Om. Jadi lu gue biayain sampai mana aja lu mau. Misalnya gitu lah ibaratnya gitu ya. Maksudnya tidak hanya akademik, tapi harus juga jago di skill. Iya, karena kalau punya, karena gue bilang papa tuh punya perusahaan nggak pernah kalau nyari orang itu yang minta yang S1 dong, minta yang S2 dong nggak pernah. Ya, Bisa ada yang bisa ngerjain gini nggak? Nah, gitu kan. Betul. Jadi skill itu penting menurut gue gitu. Jadi mereka tuh harus jago apa gitu. Dan dia buktiin sih. Dia bilang waktu itu apa namanya? Dewa pengen yang nonton 1 juta Pak. Lihat postingan. Dia dapat yang lihat postingan dia 1 juta. ya. Dan pernah lagi dia bilang kalau begitu Dewa pengen lagi nih Pak. Yang like 1 juta. Dia dapat lagi. Dan ini orangnya berarti opresis nih orang ini gitu. Jadi gue bilang oke aman. Ya, aku selalu punya target tiap tahun tuh pengen ditingkatin. Kayak aku waktu itu bersyukur banget di Instagram aku dapat 1 juta views. Nanti tahu-tahu 10 juta views. Jadi aku tuh lagi ngejar-ngejarin aja. Gimana caranya? Padahal cuma 20.000 ya. Nah cuman gitu kalau misalnya pertanyaan tadi lebih ke gua nggak pernah bilang pada saat titik terendah pun gua akan selalu bilang bahwa I'm okay. Wow. Just tell me. Itu seorang ayah seperti Ya. Dan senengnya punya papa tuh nggak pernah, kita tuh nggak pernah nyadar kalau kita tuh misalnya contoh lagi nggak ada uang, lagi apa tuh papa nggak pernah ngasih tahu. Jadi mungkin papa belum pernah cerita, ternyata papa tuh pernah sisa duit itu sisa berapa, dia itu bilang kita makan-makan nih ngumpul rame-rame, udah lama banget kita nggak makan bareng tuh kan, kita beli pesan nasi apa? Nasi uduk gitu ya? Nasi uduk, dia nyata sisa duitnya cuma berapa, nasi uduk rame dikumpulin gitu. Dia bilang, Nek kita udah lama gak makan bareng-bareng. Kita tuh gak tahu kalau kita tuh ingat duit. Kita bilang makan yang banyak. Padahal itu di sisi terakhir duit. itu aku baru tahu 2 tahun lalu kayaknya. Dan itu waktu kecil, dari kecil aku tahu. Ternyata selama ini papa tuh kondisi uangnya diceritain semua dan aku kaget karena aku gak pernah ngerasa. Pokoknya tiap papa pulang, karena papa jarang pulang kan. Tiap papa pulang tuh, kaya kita gitu. Kita isi duit. Semua dipanggil tuh. namanya anak-anak. Iya, iya. Wow. Akan terus mengingat cerita itu Pasti. dari seorang pria, the richest guy, orang terkaya di dalam hidup. Orang Kita akan bersama, tetapi bagi Anda. Masih ada bintang tamukah Rian Ibram? Apakah cuma kita berdua saja? Lu tuh lupa apa gimana sih, kelamaan banget lo liburan ya? Ingat. Masih ada bintang tamu kali ini cantik loh. Ini bintang Dia pengen operasi loh Rian. Bener, untuk merubah penampilannya, katanya dia mau operasi amandel. Operasi plastik. Emaknya nonton. Boleh nggak sih mama dia operasi plastik? Boleh ya, Coba Ma. kita tanya langsung ya di pagi-pagi ambiar. Ini dia Umi Kuari. Kamu tuh semakin glowing sekali. Apa yang membuat kamu Belum terlihat? tahu. Ya Allah. Apa yang membuat kamu terlihat semakin mirip sama Nikita Willy? Iya benar. Ya alhamdulillah kayak Nikita Willy, semoga jodohnya kayak Kak Indra ya nantinya ya. Oh, pengusaha ya. Pengusaha. Amin. Luar biasa. Tapi Umi tuh, kita ngelihat sekarang ini tuh kamu lagi masa gacornya kamu banget gitu ya. Ya. Kayaknya tuh lagi ada di puncak-puncak karirnya kamu. Lagi di Boleh banget lagi di ya. Iya, apa yang membuat kamu sekarang lagi di
puncak karir kamu tuh apa sih rahasianya? Aku senang banget deh ngobrol sama Gen Z kayak kamu. Sama millennials kayak aku ya, nggak enak sama kolonial di sebelah kamu. Udah tua banget dong gue. Apa sih rahasia? Tawa aja. Rahasia kamu ada di puncak karir sekarang tuh apa? Kalau boleh tahu nih satu kalimat tuh apa tuh? Single. Ini, kenapa lu mau tos? Kok lu tos, Rian? Emang kamu single? Habis diselingkuhin. Saya pamit. Lu sabar ya, sabar. Rian. Emang kalau orang diselingkuhin mah sama Allah diangkat derajatnya. Saya yakin saya akan diangkat setinggi-tingginya. Sabar. Umi Kuari menikmati era gacor nih. Geger, geger, geger. Artis cantik Umi Kuari mengalami perubahan yang mencuri perhatian warga plus 62 yang ia sebut dengan gacor era. Umi Kuari mengaku dengan adanya fase gacor era ini, ia bebas mengekspresikan dirinya untuk mencoba banyak hal baru dalam dirinya. Mulai dari berfashion hingga aktivitas barunya. Umi, emang yang kamu rasain tuh ya di masa-masa sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu sampai kamu bilang Bedanya ini adalah apa? gacor eranya kamu tuh emang apa yang kamu rasain? Gacor era tuh kayak putus, terus putus, habis putus jadi bisa ngelakuin semuanya, glow up. Habis itu Jadi better person gitu iya, terus alhamdulillah karir naik ya kan. Terus kenalan sama cowoknya mau gitu. Jadi dulu mama nengok ke kita. Dulu kalau kenalan sama cowoknya emang gimana? Oke, gini. Ghosting, kadang suka tiba-tiba ghosting. Kalau sekarang kan aku yang ghosting. Oh iya benar. Disangka pikir. Gak boleh gitu loh, nanti banyak yang ngedengerin takut sama lu. Tapi Mi, sepengaruh itu ya ketika kamu nggak punya pasangan tuh, kamu merasa lebih bisa mengekspresikan diri, kemudian juga mengambil keputusan ini itu untuk bisa lebih bahagia tuh sepengaruh itu? Sepengaruh itu lagi Kak. Oh iya? Iya, kalau kamu gimana? Ya kita discuss aja kan, kita sama-sama single. Oh, itu yang kamu rasain, Mi? Itu yang aku rasain Kak, aku jadi bisa olahraga tuh semua olahraga bisa aku cobain. Aku mau ibaratnya pakai baju yang aku suka. Bisa, terus bisa traveling sendiri. Lah emang sama dulu segala macam. dilarang untuk pakai baju ini itu segala macam. Coba cerita Umi. Sebenarnya kalau dilarang, dilarang enggak, cuma kan dibatasin kayak kayaknya lebih baik gak pakai baju yang kayak gini deh, yang ini gitu. Sekarang udah boleh pakai baju Teletubbies ke kondangan gitu. Berlebihan itu. Umi kita makasih. Tapi Umi lu beneran banyak yang mau sekarang sama lo? Wah gila, pertanyaan macam apa lu? Parah banget lu. Bukan, gue penasaran. Maksudnya emang banyak nih, tapi masih digantung-gantung gitu sama Umi. Kan digantung-gantung tuh mau nyari siapa yang paling baik kan buat kita. Iya benar, harus begitulah. Lah iya kan harus Iyalah. selektif. Sekarang bukan nyari yang seberapa gantengnya, seberapa royalnya, tapi seberapa bagus adabnya. Bener. Seberapa Ini. bagus rajin sholatnya. Karen, tanggung maaf ya. jawabnya. Kami berdua itu bukan mencari siapa yang mau, tapi siapa yang terbaik buat kami. Iya. Kok jadi satu gengan gitu? Iya kami. Iya. Umi kita mau ngasih ini satu artikel tentang Umi Kuari. Kunci Umi Kuari dinikmati gacor era, prioritaskan diri sendiri. Memprioritaskan Kok tahu diri sih sendiri. Berarti Enggak, ini ada satu sibuknya titik. mempercantik diri sendiri Iya ya. betul. Memprioritaskan diri. Oke, sekarang apa prioritas utama kamu tuh apa aja? Operasi plastik. Ini banget gatel banget. Soalnya dia udah 10 kali operasi plastik gagal terus. Gue tiap kali gue bilang sama Umi, nanti gue yang ngomong sama Mama, Mi, lu kalau bancung nih gini ya Mi, Iya, tuh bener. gitu Mi, jadi cantik Mi. Ya, makanya gitu. lihat Karen, lihat operasi, biasa aja kan? Nggak berubah banget kan? Nggak usah ada Mi. Umi oke, prioritas sekarang apa? Prioritas pasti dia sendiri, mama. Terus tahun ini goalsnya beli rumah, jadi nanti doain aja semoga tahun ini. Hebat. Nih, Mau ada apa sih? Kenapa kita disuruh berdiri? Iya. ini Kenapa lu? doa orang-orang tersakiti selalu. Semoga tahun ini Umi bisa beli rumah, semua bilang amin. Amin. Amin, amin, amin. Rumahnya
belinya, mau cash apa kredit? Yang cash lah. Rumahnya belinya cash, bilang amin. Doa orang-orang tersakiti pasti dikabulkan. Orang yang tersakiti. Yang di belakang kasihan lu Lita sama Ade. Alah, emang kan bukan Umi udah punya rumah sekarang? Iya, tapi kan rumah orang tua kan. Pengennya rumah yang beli hasil jeripayah sendiri. Tapi Umi tinggal sama siapa ntar Mi? Gua kasih tahu ya Mi. Gue sekarang udah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah Sobat Ambiar. Dari pagi-pagi Ambiar. Makasih ya. Makasih ya. Tapi kadang gue gini, kadang gue suka ngerasa begini loh. Gue punya rumah nih. Ini gue sendirian. Ini. Beneran Karen. Gue cuma sama si Lena, mbak gue di rumah. Ini Lena lagi nonton gue yakin nih. Kayak, kenapa gue beli rumah? Kadang gue suka ngerasa gitu tau. Kenapa gue beli rumah? Padahal kenapa nggak ngontrak aja ya? Orang gue suka ngerasa kesepian. Kadang gue suka ngerasa begitu. Nah lu emang mau tinggal sama siapa? Ya sama calon suami lah. Tunggu Umi. Kan nanti kalau ini kan rumah aku beliin juga buat aku sama buat mama sama buat keluarga. Tapi aku juga bilang ke mama kalau nanti suatu saat aku beliin, aku pasti ditarik sama suamiku untuk tinggal sama dia. Itu kalau udah ada calon suaminya lah. Sekarang mah udah ada? Ya belum. Ya emang apa? Ya, Nah, nggak kita apa-apa. mau beli aja kan. Perempuan harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Hebat. Kalau udah bisa berdiri atas kakinya sendiri, mau siapa yang jatuhin juga kagak bisa. Gue suka kalimat Mau siapa yang nyelengkat juga kagak bisa. Bagus. Bener-bener. Itu yang paling pentingnya. Oke, kita kasih lihat Umi Kuari ini sekarang benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri, melakukan apapun yang dia mau lakukan, termasuk jalan-jalan ke satu tempat yang selalu diimpikan dari zaman dulu. Ke Banjir Kanal Timur. Kok BKT? Wishlist Taman ke mini. Disneyland. Lu Umi diam. Wishlist ke Disneyland dari kecil tercapai. Dulu cuma bisa ke sini. Akhirnya bisa lihat firework yang aku impikan dan Toy Story yang aku suka banget. Ternyata Disneyland, Jepang Disneyland. Sama yang aku datangin, happy banget bisa ke sini dan sama mama. Akan kudatangi lagi Disneyland yang lainnya ya. Semoga kalian juga bisa ke sini. Amin. Ini kemarin liburan, Mi. Iya, Kemarin. Jepang. Lagi dingin-dingin gitu, Mi. Lagi dingin-dinginnya. Cuma sama mama berdua. Sama mama. Oh. Jadi itu sebenarnya syuting film. Abis itu kelar. Lo mau sombong lo abis itu yang bilang maksudnya? Orang mah nanya gitu sebagai host di sono ngapain gitu loh. Iya. Enggak. Aku jawab. Kita mau nanya doang liburan gitu. Ya biarin biar ada value-nya kalau ada calon yang lihat. Nggak ada sekarang promo film di sini bayar. Ya, pokoknya abis itu kelar syuting liburan sama mama berdua. Terakhir liburan cuma berdua sama mama kapan? Itu ke Jepang. Sebelumnya? Sebelumnya kan udah umroh. Ntar dibilang ini lagi flexing lagi. Enggak lah, kenapa? Kalau sama orang tua mah bukan Oh flexing iya iya. nih. Umroh ke Singapura, ke Berdua doang ya? Malaysia. Iya, ke Malaysia, terus ke Bali. Pokoknya berdua sama mama terus. Ya syuting juga memang Umi Iya. selalu ditemenin sama mama. Tapi kan kalau jalan-jalan kan beda ya Mi ya. Tapi aku tuh wishlistku adalah pengen banyak memori jalan-jalan sama mama. Harus. Sebelum aku nikah. Iya, Walaupun betul. nikah mungkin bisa bersama Beda, liburan bersama, tapi kan beda ya. Kalau ini kan pengennya nanti bisa ke Swiss, bisa ke Eropa sama mama sampai kenyang, habis itu nikah gitu. Kalau berdua jalan sama mama gitu tuh yang Umi rasain tuh apa? Ribet-ribetnya ada, tapi senangnya ada. Kalau ribetnya kemarin ke Jepang, orang mau dimarahin mulu sama dia. Apa? Ya, orang mau naik MRT apa sih, naik kereta di sana ya? Iya. Ya. Kan itu bahasa Jepang semua ya Om ya, semuanya kan orang Jepang. Naiklah kita ceritanya, terus habis itu Kan harus dia cepet nanya, jalannya kan. iya, terus habis itu dia nanya, ini kita mau kemana? Udah ikut aja apa gitu kan. Aku di Narita, ke Iya. kotanya kan jauh. Ya. Dia bilang gini, lu mah asal-asal beli tiket aja, lu tanyain dulu. Lu gimana nanyanya orang Jepang semua? Gimana Kak? Lu pakai translate kan udah ada translate. Ya, Mama, Cuman apa maaf dikit-dikit. emang jauh dari Narita ke Tokyo nya emang jauh. Jauh. Lu capek lah, kita kan capek. Gak apa-apa kan tapi pengalamannya Mi. Iya, iya, tapi itu yang jadi kayak suatu memorinya itu loh. Iya, yang kayak gitu ya. Mau kemana lagi mengajak mama? Ini kita nanya begini, Iya, iya. ada mama depan. Ini sekaligus aku kasih janji buat mama. Nih. Ini janji nih, Umi mau ngajak mama kemana lagi? Iya, iya, iya.
Aku udah bilang semoga tahun ini kan udah lewat ya, pengennya salju sebenarnya, Ya. pengen ngerasain. Oh, Trans Snow World Bekasi. Jangan. Trans Snow World. Tapi itu bener nih. Lu bawa ke sana, bagus loh. Deket ya sama rumahnya. Iya, turun salju, main ski. Ada kereta-keretanya. Iya. Udah sono aja deh kita. Kemana? Mau ke Eropa, keliling Eropa, terus mau ke Swiss. Iya, Swiss di Eropa. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Pasti. Tercapai ya Umi. Sobat Ambiar, banyak yang bilang tahun 2025 adalah tahun yang tidak mudah. Iya lagi. Termasuk Banget. Umi Kwari. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Umi, sobat. babak belur yang kayak gimana Mi lu di 2025? Babak belur karena di tahun kemarin kan tidak berekspektasi kalau punya hubungan yang udah lama, tiba-tiba kelar kan. Ya, oh iya. Tuh. Kelarnya juga nggak baik-baik. Nggak tukang drum, kenapa lu ketawa? Gila ya. Lu salah, musiknya sedih. Oh, ketawa lu. Mana sih Orang lu terharu, babak terharu. belur. Lu paham nggak? Biar nangis. Iya, terus ternyata kok hilang ya? Kok udah ya? Gitu. Padahal di ekspektasi adalah kita kayaknya bisa bareng sampai nikah deh gitu. Maksudnya barengnya lama gitu. Ternyata ada suatu masalah yang lah kelar ternyata. Tapi di tahun kemarin juga baru ngerasain rasanya nggak pernah ngerasain rasanya tuh diambil sebegitu besarnya. Tapi nggak pernah disangka juga dikasih sama Allah tuh sebesar itu. Jadi udah Digantikan diambil kebahagiaan. tapi digantikan. Ya. Itu Mi, sih yang aku ada yang bilang 2025 itu kan tahun ular ya. Ada yang bilang tuh tahun pelepasan. Melepas yang sudah tidak sefrekuensi, Oh. yang sudah tidak bisa seirama lagi dengan kita, dilepas dan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Tapi kan seni melepas itu bukan satu hal yang mudah ya. Butuh berapa lama sampai Umi tuh untuk ikhlas? Ikhlas itu kan sulit sekali ya Umi ya. Sampai akhirnya Umi ada di pemikiran bahwa ya sudah ya Allah, ini ketetapanmu, aku merelakannya, ya sudah. Sebenarnya nggak begitu lama sih Kak, alhamdulillahnya nggak yang bertahun-tahun, nggak berbulan-bulan karena itu adalah doa yang sebelumnya di tahun sebelumnya tuh 2024 aku doain. Emang kamu doanya Pas minta umroh. dipisah? Minta yang terbaik karena kan hubungannya sudah lama. Oke. Ujungnya seperti apa? Apakah kita mau menikah ataukah kita mau kelar sampai di sini gitu. Pas umroh tuh doa itu aku bawa pas di Mekah, di Madinah gitu. Terus tiba-tiba di 2025-nya sebulan after umroh tuh sama Allah dijawab. Apa yang harus aku lakukan kalau bukannya mengikhlaskan? Jadi antara sedih iya, tapi satu sisi ada ketenangan bahwa ternyata ini adalah doa yang dijawab. Iya. Dan ikhlas banget Kak. Tapi Karena bisa langsung digantiin sama Allah tuh langsung digantiin. Digantikan soalnya. dalam bentuk Dalam bentuk hal yang Rezeki ya. ketenangan. rezeki iya, Dengan rezeki. ketenangan iya, ditemukan dengan yang Momen baru bersama dan mama, ya. lebih baik lagi iya. Baru tuh maksudnya gini, deket, nggak punya pacar, nggak punya. Enggak, aku juga cuma begini doang. Saya ketakutan. Iya, apa namanya digantikan kenal sama orang yang jauh lebih baik, yang lebih ternyata gue tuh bisa lebih disayang ya Lagi deket sama nih orang. sekarang. Lagi dekat. Apa yang membuat kamu merasa bahwa gua tuh ternyata Deserve to be loved. yes, Kalau deserve to be loved udah pasti harus sudah pasti. mau ada cowoknya, mau nggak deket sama siapa juga harus kan Iya. gitu. Karena kan value-nya ya. Apa yang membuat dia berbeda, yang membuat kamu merasa bahwa dia tuh benar-benar mempertahankan dan memperjuangkan gue? Kak, after putus kenalan sama beberapa cowok tuh banyak. Deket sama cowok yang kayak begini, yang kayak Oh, cinta Laura kali ya? sama. Tapi jadinya maksudnya bukan yang kayak kayak cuma buat main-mainan, bukan, enggak gitu, cuma pengen tahu. Kenalan Ada aja. cowok yang avoidant, yang ganteng doang tapi dia cuek, tapi yang ini gitu-gitu loh. Akhirnya nemuin yang pas tuh kayaknya itu balik lagi kenapa harus sama yang adabnya lebih bagus, karena harta, kekayaan, jabatan nggak bisa ngebeli adab.
gitu loh menurut aku. Jadi yang sekarang, yang lagi deket sekarang adabnya bagus, baik, Udah pacaran? soleh. Enggak, kalau pacaran belum. Doain ya. Jadi belum ada komitmen, Belum ada cuma komitmen. ngejalanin saling mengenal dulu, tapi itu bagus. Santai dulu Ya ya. sama-sama udah dewasa itu yang paling penting sih. Makin happy. Makin happy. Happy Umi banget. Kuarin. Tenang ya kak, tenang ya kak. Pokoknya kamu juga digantikan sama yang jauh lebih baik lagi ya. Udah gak usah bahas gua. Gak usah bahas gua. Kan biasa. Gak usah. Umi Kuarin, sekarang kita mau ajakin Umi Kuarin bermain dalam Ambiar dalam Dilema. Let's go. Dilema. Yang benar duduknya Mi. Yang benar duduknya ya. Kan banyak Siap yang ya, ngomong. jawab ya. Oke Umi. Mi, lebih menyakitkan dicintai tapi hanya satu dia butuh saat dia butuh. Jangan marah-marah, namanya kakek-kakek mata plus. Benar, gue harus pakai kacamata plus banget nih. Lebih menyakitkan dicintai tapi hanya saat dia butuh atau ditinggal ketika kamu paling butuh. Yang kedua pak. Yang kedua, ditinggal ketika kamu paling butuh. Iyalah. Gila, gua lagi butuh banget terus dia pergi tuh gimana maksudnya? Kita harus ada kursi kegegerannya Rian Ibram ya Iya, setelah ini. harusnya buat dua nih bangkunya. Bukan dua doang. Oke, ditinggal ketika kamu paling butuh. Iya, Ya, Berarti kamu siap gitu ya. nggak siap sih. Ini. ya mau gimana? Oke. Selanjutnya, lebih kejam dipuji. Oke, lebih kejam dipuji kuat tapi tak pernah ditolong atau ditolong tapi dianggap lemah. Kagak ngerti maksudnya. Gua juga mikir lagi, gua juga. Maaf ya, itu gimana? Tapi gua juga mikir, ini gimana sih ya? Gimana sih maksudnya kak? Maksudnya tuh lebih nggak enak kamu dipuji kalau kamu tuh adalah orang yang kuat tapi nggak pernah ditolong, atau kamu tuh ditolong tapi dianggap lemah. Oh yang pertama kalau saya mah gengsi nomor 1. Gitu ya. Lebih baik Iya. dipuji kuat tapi tak pernah ditolong. Gak pernah ditolong, Oke. gak apa-apa. Lebih menyiksa trauma yang kamu pendam sendiri atau trauma yang kamu ceritakan tapi malah dijadikan bahan gosip. Yang kedua dong. Yang kedua, Iya kan? Lebih trauma yang diceritakan tapi malah dijadikan gosip. Iya. Iya. Oke, pernah Kalau ya? aku sih trauma, ya trauma yang aku pendam sendiri. Soalnya kalau gosip kan memang mata pencarian aku ya. Emang bener. Bener lagi. Oke lanjut ya, lebih pahit mimpi kamu dikorbankan demi keluarga atau mimpi keluarga tumbuh dari pengorbananmu tapi namamu dilupakan. Yang kedua sih. Mimpi keluarga tumbuh dari pengorbananmu tapi namamu dilupakan. Kenapa Mi kok Kenapa diem begitu? gitu? Karena sedih dong, masa dilupakan anaknya Iya. sama keluarga. Jadi lebih pahit itu ya. Tidak mungkin ada yang melupakan kamu. Iya, jangan ya. Gak boleh bersedih, apalagi Umi sekarang punya program baru. Yes! Hahaha hihihi. Gak begitu. Sabtu dan juga Minggu 16.30 hanya di Trans TV. Hai Umi Kuarin. Ya emang hubungan saya sama dia udah kayak giginya kan renggang. Memang saya juga sekarang ini lagi nyari tuh. Nyari apa tuh Pak? Nyari gigi yang hilang. Kirain lagi nyari lucunya. Cocok banget sama dia. Kenapa Pak? Tiap ke mana-mana masa mandi pakai air galon. Gitu Bapak kesel. Ya saya emang kenapa sih pakai air galon daripada Iron Man, kan gue di jalan. Tahun 2025 memang bukan tahun yang mudah. Memberikan begitu banyak pelajar. Apalagi bintang tamu kita yang satu ini. Ya belum dipanggil udah batuk lu. Batuk aja di belakang. Beneran aja dia. Batuk Pak Haji. Ya. Yang satu ini komika yang sempat menjadi korban penipuan di pagi-pagi ambiar. Dustin Tiffany.
Mas Rian. Dustin Tiffany. Dustin, nama lo tuh bagus banget loh. Alhamdulillah. Ya, Siap. waktu gua kemarin ke New York ada kafenya tuh Tiffany. Ada. Ada. Di sini juga ada kan? Iya. Di Jakarta. Nama lo. Sombong banget mau bilang pulang dari New York. Oh iya, sebenarnya mau itu doang ya. Iya, cuma bilang gitu doang. Iya gitu doang sih. Sin, lu tuh beneran jadi korban penipuan. Bener, bukan sekali 2 kali, 3 kali bahkan. 3 kali. Siapa Hat-trick kita. Hat-trick. Penipuan transaksi mobil. Satu itu bener. Saat itu 3 kali. Yang pertama transaksi mobil. Transaksi mobil. Yang kedua, pembelian AC. Siapa? Pembelian apa? Pembelian AC. AC. Ah, Air conditioner. enggak AC yang. Iya AC. Air conditioner. Bener. Terus yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Lu sampai ke AC ketipu lu bingung gue. Banyak banget toko beli AC. Gak cuy. Yang ketiga. Orang macam apa beli AC aja bisa ditipu. Yang ketiga. Yang ketiga kita beli handmade orang bikin cangkir atau enggak asbak tapi dia berbalut buat donasi ternyata enggak jadi. Oh, ya. Ternyata enggak, ternyata buat kayak donasi. bukan buat donasi dan barangnya enggak sampai ke saya. Tapi kalau saya lebih penasaran sama yang kedua. Oh. Penipuan AC. Ya, Emang yang datangnya tuh apa? enggak, saya udah AC. Mesin cuci datangnya. Jadi AC tipe yang saya pengen beli di semua e-commerce bahkan yang langsung ke tokonya lagi nggak ada. Iya. Akhirnya saya lempar ke story. Jadi beli sama followers. Oh, beli followers. Belinya sama followers, beli AC-nya. Beli AC-nya pengennya datangnya anginnya angin dingin, yang datang angin duduk. Turun bro. Maksudnya gimana sih lu Dustin? Dustin, kita bakal lihat ini ya. Dustin Tiffany menjadi korban penipuan mobil ratusan juta rupiah. Geger. Komedian Dustin Tiffany mengalami kejadian kurang menyenangkan. Ia mengaku sempat menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli mobil bekas. Dalam obrolan di podcast Gofar Hilman, ia menceritakan niatnya membeli 1 unit mobil berujung kerugian hingga 230 juta rupiah. Tapi, nggak cuma itu. Kabarnya, mobil yang sempat ia beli dan pakai dari pelaku, tiba-tiba diambil oleh debt collector saat sedang syuting. Aduh, gimana ya cerita selengkapnya? Apakah Dustin sudah melaporkan pelaku ke polisi? Hanya di pagi-pagi ambiar, geger. AC baru Desember. Sama beda, Dustin. Lo kebayang nggak? Artis ya, datang ke lokasi syuting. Mobil baru nih, duit habis dari bayaran syuting. Pengen kasih tunjuk sama kru, sama talent lain. Ditarik debt collector. Makanya pas saya lihat, Mata elang ya. iya. Dustin gimana ceritanya? Kronologinya gimana? Iya, jadi saya awal-awal, yang udah awal apa yang udah... Terserah lu atur. Udah Yang awal-awal. Pak, yang Ya, benar, ya, yang benar. ya udah. Ini kayak lagi trauma cuy. Iya. Trauma. Pelan-pelan aja. Ya pelan-pelan Ya. Terima kasih. dibatukin. Yang awal. Yang awal. aja. Jadi saya emang beli sama dia karena dia istilahnya orang terpercaya. Oke, mobil second. Mobil second. Harganya berapa? Harganya 200. 200 Saat itu. juta rupiah. Ini kenalan, Kenalan? bukan showroom. Bukan. Temen. Temen. Oke. Temen karena dia saat itu ada project bareng. Dalam artian dia yang punya naungan, kita yang kerja di dia. Di channel YouTube dia. Terus Punya channel YouTube dia. Punya. Lu beli ke dia. Iya. 200 juta set cash. Dia nggak mau di cash. Katanya dibilang gini, biar enak ada kepercayaan, lu bayar setengah dulu, abis itu angsur 10 bulan Oke, gitu. lu kasih dulu 100 juta, seret. Saat 100 juta lu kasih, mobil udah lu ambil, seret. udah. Dipakai. BPKB ditahan. BPKB ditahan. Nah selang 10 bulan kita udah lunas, ya kan? Lunas tuh 10 juta, 10 juta, seret lunas 10 bulan. 10 bulan. Oke. Terus? Nah pas kita ada di mana syuting, ya kan? Syuting dalam pas saya lagi dianterin sama om saya. Lagi di luar, ada mobil, ada om saya. Pas keluar, lah kok lega banget nih. Mobil kagak ada, om saya nggak ada. lega banget. Terus, Ya. ayo. Pas saya bingung, ada jalanan agak siku dikit ya. Iya. Pas kita ke siku dikit, lihat ke kanan, udah ada mata elang 9 orang. Wih, Ada apa? debt collector. Kolektor. Ya, itu om saya dikepung, disangka dia bersekongkol dengan orang yang punya mobil. Oh. Ternyata itu om saya ya udah istilahnya hak
hak saya, bukan ke orang-orang yang istilahnya nipu mobil itu. Dan akhirnya pada saat itu saya ngeliat saya tinggal bawa payung sama terpal, sisanya mobil lewat. Saya ngeliat tuh mobilnya, yang keselamatin payung terpal. Kenapa cuman payung sama terpal? Makanya sayang banget sendal saya ketinggalan juga. Ada sendal lo juga ketinggalan, Dustin. Ada sendal sama kemoceng yang kecil. Kemoceng, itu punya lu tuh. Gue mau nanya sama lu, kenapa ada terpal di dalam mobil lo? Oh terpal, kayak misalnya kita mau tutup mobil buat itu. Cover. Terpal mah pecel lele. Cover. Langsung dibawa tuh mobil. Saya ngeliat langsung mobilnya lewat, kayak seakan-akan dia biasa aja. Cuman seakan-akan dalam hati gua, wah orang kayak ngeledek gua nih dada-dada gini. Dia dada-dada. Nggak dada-dada, tapi seakan-akan ngeledek abis itu. Sebenarnya Waktu dia dada-dada perasaan lu gimana? dia nggak dada-dada, seakan-akan dia Oh dia kayak dada-dada. iya saya goodbye dengan cara melihat gini, Dustin. Terus lu ngomong nggak sama temen lu itu yang lu beli mobil ke Lu dia? marah nggak tuh? Nah, langsung gue bel. Lu bel? Telepon. Asal lu bel banget lagi. Bel. Kalau Betawi mah ngebel ya. Iya. Terus? Pas saya bel, dia panik gini. Ini mau gimana perkara? Kalau misalnya nggak dipertanggungjawabkan, saya ramaikan gitu. Mau ramaikan kemana? Mau sosmed. Sosmed. Iya, dia bilang tahan dulu, tenang Tin. Ini gue bakal urus, gue akan tanggung jawab. Dia selalu kayak gitu, ya kan ya. Jawabnya mau, tanggungnya nggak mau dia nih, kayaknya kelihatannya. Nah pas berselang lama kemudian, kita ke rumahnya. Berapa lama lu setelah kejadian itu ke rumahnya? 2 minggu. Lama amat. Lu lama banget bu udah kejadian kenapa gak besoknya lo ke sono? Udah lupa. Enggak ada, seminggu, sorry, korting. Kenapa lu nunggu seminggu? Forget. Kortin. Korting. Oh korting. Korting. Nah, pas seminggu kemudian, rumahnya rame. Serame sama apa? Apa ya? Rame sama orang-orang yang menuntut dia, ternyata. Oh ternyata dia banyak Menuntut gini, penipuan. ternyata Pak RT-nya juga udah di depan, ini orangnya kemana? Orangnya lagi udah nggak ada di rumah, semua orangnya bersih lagi nggak ada di rumah. Emang kamu ditipu apa? Saya ditipu mobil. Ya masih mending, tadi ada yang lapor saya itu baru ditipu 5M. Jadi dia diduga melakukan penipuan bukan hanya ke kamu. Bahkan ke artis-artis banyak. Tuh 2, 3, 4, 5 Siapa orang. aja sebutin? Hah? Siapa? Ada. Bisikin. Dinar Candy. Siapa? Ya. Iya, salah satunya. Maksudnya disebut. Benar. Oh ya? Dia juga. Datang ke situ orangnya udah kagak ada. Apanya? Lu udah sana orangnya Orangnya udah nggak ada. nggak ada, orangnya udah nggak ada. Dia kabur-kaburan, kayak nomaden lah. Sampai sekarang gak ketemu. Apa? Sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang ternyata dia ada di luar kota, udah ganti identitas, bahkan udah hidup kayak macam orang normal biasanya. Belum ditangkepin sampai sekarang. Belum Kenapa ketangkep. gak ditangkap-tangkap? Lu nggak lapor polisi? Lu nggak lapor? Saya waktu udah lapor instansi bolak-balik sama pengacara 6 kali dan akhirnya ngeblur. Apa? Kenapa maksudnya? Tidak ada kejelasan. Apa? Tidak ada Kenapa kejelasan. tidak? Make upnya kurang medok kali, geblur. Tidak ada kejelasan. Udah bolak-balik 6 kali untuk pengaduan Kenapa? mobil ini. Kenapa? Iya kenapa nggak ada kejelasan? Lu lapor ke kantor polisi apa kantor pos lu? Lapor di waktu itu lapor terus sama pengacara juga udah bikin surat kuasa dan lain-lain dalam pencarian ya udah DPO masuknya. ya masuk DPO dalam pencarian dan lain-lain tapi seiring berjalan waktu udah ngilang gitu aja. Tapi pas lagi saya angkat di podcast rame lagi. Akhirnya orangnya itu tahu juga. Jadi pas dari situ dia kabur lagi. Dan bahkan orang-orang yang di luar kota itu ditipu juga. Dia udah punya karyawan. Yang lu tahu terakhir dia di kota mana? Terakhir ya? Terakhir Purwokerto. Terakhir Purwokerto dia udah punya F&B juga sama kayak di Jakarta. Di Jakarta banyak ratusan karyawannya ditipu juga. Banyak 3 bulan terakhir yang nggak dibayar sama dia. Terus Dasin apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan ya paling istilahnya mensiarkan seperti ini supaya mereka-mereka akan tahu di mana. Ya bagus bener. Bagus juga bahasanya walaupun gak jelas. Bener.
benar. Ya, yang penting kita selalu update. Semoga hati-hati sama orang itu. Mungkin di rumah juga pemirsa juga udah banyak yang tahu identitasnya karena dia sampai ganti identitas loh. Ini berarti, wih pidananya ya dugaan menipu, ganti identitas. Ganti identitas. Tapi kok bisa lolos? Itu. Itunya gimana? Itu. Ah, terus Dustin kalau misalnya nggak bisa dapat uang kamu gimana? Kalau saya sih nggak apa-apa, udah maksudnya udah terima ikhlas dan lain-lain. Yang penting tuh orang-orang di belakang kadang banyak yang DM saya, Kak saya juga nih terjerat sama dia nih orang nih sekian-sekian dan bahkan emang ada yang jutaan, puluhan juta sama juga ketipu juga sama. Sebentar, lu kenapa nahan ketawa lu? Lu lagi cerita sedih. Ya, saya mikirin ya dari tadi kan kata dia ketipu AC ya. Udah 200 juta, masa sama AC juga ketipu? Apa ya? Udah gitu dia bilang lagi, hati-hati jangan sampai ketipu. Hah? Tapi Dustin, iya lu abis itu ketipu AC-nya kenapa Iya, itu? itu AC. Yang AC-nya bisa... Yang jualnya dia lagi. Tapi Sobat Ambyar ya. Ya ini jadi pelajaran. Tapi Ya. kita benar-benar berharap semoga ada kejelasan hukum untuk kasusnya yang satu ini ya. Ya supaya bukan cuma jera karena korbannya banyak yang menjadi korbannya ya. Tapi Dasin akhirnya beli mobil harganya 2 kali lipat dari apa yang Amin. Amazing. dan kabarnya ya ketipu lagi. Oke, ini benar. Ya, Ada ya. Ada mobil baru. Ada. Kita bisa lihat ini istrinya kemarin sempat marah ketika Dasin menjadi korban penipuan ini. Sorry. Ini waktu pas mobil apa pas AC? Yang AC. Pas mobil nangis ya? Kagak. Gue nggak apa biasanya Mi pas lagi mobil udahlah. Lu takut digebukin kali sama mata langit. Lalu kenapa sama AC lu nangis? Iya sama ditipu AC lu nangis, ditipu mobil lu nggak nangis kok bisa? Nah karena kenapa? Karena yang mobil udah ini udah jadi pembelajaran gue. Ini kok gue kedua gue nggak belajar apa? Oh karena itu. Jadi lu sedih, lu nangis karena kebodohan diri. Iya. Oh, bukan karena kamar panas, bukan. Bukan. Oh, oke. Dan saya cepat percayanya dan hati-hati juga meskipun istilah follower itu kan pengikut lo di sosial media. Iya. Jangan mudah percaya juga. Iya emang gak boleh. Siapa yang nyuruh percaya? Saya percaya karena Iya. dia dengan bahasanya meyakinkan, akurat gitu. Berat. Kayak seakan-akan akurat bisa ngebujuk kita untuk wah cocok nih kayaknya kalau beli di dia nih. Dihipnotis nggak lo? Dihipnotis nggak? Enggak kan by WA. Jadi gimana sih ini AC dia? Ketemu kagak. Lu mau beli AC ke followers lu. Iya. Terus? Dia katanya kebetulan rumah gue dekat pabriknya nih. Jadi gue akan adain dah 2 hari kemudian. Tapi yang ada lu bayar dulu biar supaya gue bisa bayar ke pabriknya. Lu bayar berapa? Berapa lu bayar? Bayar waktu itu. Berapa? Nggak terlalu gimana sih. Iya berapa? Ya setengah. 3,5 juta. Transfer ke followers lu yang lu nggak tahu siapa. Ya Ketemu kagak? Bagus. COD enggak COD? belum. Yang ketiga ketipu apa ketiga? Yang ketiga ketipu asbak sama ini. Asbak? Ya. Itu asbak kenapa ceritanya bisa asbak handmade sama cangkir. Gimana Ya. ceritanya? Jadi gini, Kak ini buat full seluruhnya buat donasi. Katanya Ini followers lagi. followers lagi. Terus kalau misalnya mau bantu-bantu nggak apa-apa Kak, nih pilih aja. Oh itu saya pilih. Pas saya pilih, tak ya udah Kak nanti ditunggu ya 5 hari akan jadi gitu. Tapi sehari kemudian besoknya saya dibikinin lukisan sama orang. Kenapa kok lukisan? Nah makanya, lah saya nggak mesen apa, kok dibikinin lukisan? Kak, ini ada lukisan kakak kalau mau dibayarin seikhlasnya saya siap karena ini buat donasi Kak. Gitu. Jadinya gimana? Tadinya, Asbaknya dulu mana asbaknya? Asbaknya belum datang, lo udah dikasih lukisan. iya asbak belum lukisan yang dibikin sama dia. Destin, Terus? mari kita berpindah ke pojok tersakiti. Mari teman-teman, ayo let's go. Lu aja deh, lu aja deh. Mari berdiri semua. Ingat teman-teman, doa orang yang tersakiti akan dikabulkan. Kita berdoa semoga Dasin Tiffany semoga akan digantikan dengan rezeki yang jauh lebih baik. Semua bilang amin. Amin.
semua akan jauh lebih baik, semua rezekinya akan berkali lipat, semua akan dikabulkan karena doa mereka, doa orang tersakiti. Sobat Ambyar, kalau ngerasa tersakiti ada program terbaru dari Destin Divani ini juga kan digantikan sama berkali lipat. Hahaha. Udah. Demi keamanan dan kenyamanan, ini kan buat sehat, positive vibes. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Jujur malu. Ini kan olahraga positive vibes saya izinkan. Tapi saya mau, ya. Mau keliling-keliling? Mau keliling-keliling? Keliling-keliling? Mau begini aja. Coach Citra! Oh, gimana kehidupan sekarang, Po? Gimana kabarnya, Po? Alhamdulillah sekarang mah tiap hari udah bisa beli martabak. Kayak Raya yang kaya. Ya baru beli martabak tiap hari udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Seorang stand up komedian beberapa waktu yang lalu pernah kita undang ya. Kita lihat cerita hidup seorang Pok Citra. Nah, ini ceritanya tuh akhirnya bisa merayakan ulang tahun anak. Kan kue tar itu harganya lumayan kan. Jadi waktu itu menang lomba juara 1 stand up. Waktu itu hadiahnya 3 juta. Nah. Bisa beli kue yang harga kayak 300.000 gitu. Alhamdulillah sih kayak gak pernah beli yang itulah. Maksudnya kan beli biasa lah gitu. Itu sampai yang kayak tingkat gitu. Pertama kali dirayain yang Itu juga gitu. minjem rumah orang kan rumahnya nggak bisa buat ngundang-ngundang Ulang tahun siapa tuh yang dirayain? si Alma. Yang keberapa? Yang ke berapa ya? Kelima, aduh sedih. Ulang tahun yang kelima. Di rumahnya siapa? Di rumah saudara, Siapa namanya? Bude Pairin. Masih Bude. Terus ketika bisa beli kue, oh ini nih ya. Bisa Itu kan tembok rumah kita makan itu triplek. pas bisa beli kue, bisa ngerayain tuh gimana dalam pikiran Poci terakhir yang gua Kalau bisa buat anak ngerayain. tuh, kalau buat anak paling nggak kuat ya, paling sensitif. Ya seneng lah maksudnya. Seneng apalagi kayak cuman kayak lomba gitu, hasil kerja keras yang kayak gede banget gitu hadiahnya 3 juta waktu itu. Alma tuh anak keberapa? Anak ke-5, anak ke-6. Aduh Kalau- bingung anak saya banyak banget. Alhamdulillah. Jadi 6 apa 5, Po? 5. Oh, Po, tapi anak-anak sebelumnya, anak yang pertama, anak kedua gitu pernah dirayain nggak? Oh enggak sih, kan kalau cowok-cowok nggak cuek lah. Kalau yang cewek kan kalau temannya ulang tahun kan kayak ngiri. Aku nggak pernah Kalau cewek maunya yang dirayain. cantik-cantik gitu ya. Kalau cewek kan seru ya. lucu kayak aku belum pernah dirayain, nggak pernah dirayain gitu. Ya. Akhirnya dirayain. Terus sekarang udah bisa ngerayain ulang tahun siapa aja? Alma. Alma sama Fatima. Kadonya dikasih apa? Akekah juga, yang cewek-cewek udah. Alma sebelumnya belum pernah akekah. Belum, lah akekah kambing berapa duit? Sekarang semua udah pada akekah nih. Alhamdulillah udah, kan ada yang barter endorse gitu. Gue baru tahu kambing akekah bisa dibarter. Bisa. Saya juga baru tahu, kan gue baru. Endorse kan kerjaan ya, Po. Iya. Pok, rumah sekarang gimana, Pok? Rumah masih lantainya itu kan udah direnov sih dikit-dikit, cuman kan itu tanahnya numpang sama orang kan. Cuman kemarin ada hamba Allah, aku mau dibayarin kontrakan 1 tahun buat suruh pindah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan pokoknya ya. Pok, anak kan sebenarnya ada 6 ya? Tapi satu ada yang udah. Satu meninggal, ada namanya Anjas. Anjas meninggal gitu. Kok bisa? Kenapa bisa menceritakan? Wah, tapi ini hebat loh, maksudnya gini. Apa itu dark joke ya? Iya, tapi bisa menceritakan dengan tawa, dengan canda. Ya gimana kan mungkin kata dokter itu kurang gizi apa-apa gitu. Ya, jadi karena di anak keempat, kalau di Cina kan lip aja yang keempat nggak ada. Jadi mungkin anak keempat jadi kurang beruntung. Bisa menceritakan dengan Iya sebegitu. karena udah lewat, Ini ya, alhamdulillah. ringan. Waktu itu bingung mau dinamain Karena kan sudah ternyata ikhlas pas ya. udah meninggal tuh harus kita namain kan. Jadi bingung kan udah Anjas aja lah. Oke, Anjas kita mau kasih meninggal. lihat dulu ya. Apa? Ini dia cerita yang pernah dilewati oleh seorang Pok Citra, kehilangan anak keberapa Anjas? Anak keempat. Ya. 4. Di umur berapa Anjas waktu itu? Di dalam kandungan. Di dalam 9 kandungan. bulan. 9 bulan. Itu suami masih ada dong? Masih, tapi udah jarang pulang.
Udah jarang pulang, sekarang nggak pulang-pulang. Apa namanya? Iya kali kurang tua kali ya, kan katanya kalau itu kan harus dituain. Maksudnya kurang tua tuh apa sih? Nggak paham kurang tua tuh maksudnya. Maksudnya kan kalau kita hamil itu kan nanti kurang kuping, kurang hidung gitu. Jadi kayak kurang lengkap. Kurang disiram. Kurang sih lah. Tanaman. Pocitra, kita mau kasih lihat yang satu ini. Satu artikel tentang Pocitra. Pocitra sempat alami baby blues hingga ingin melakukan perbuatan fatal terhadap anak. Kenapa sempet stres gitu waktu punya anak sampai... Ya capek karena kan nggak ngerti parenting. Ternyata kan sekarang ada edukasi parenting. Terus sekarang udah gabung di komunitas Mother Hope Indonesia. Udah lebih banyak belajar gitu. Emang dulu mau apa? Mas sempat mau ngapain? Kan dulu udah yang kecil yang kan udah meninggal tuh ya. Terus ada hamil lagi, emang nggak belajar dari kesalahan. Udah hamil lagi terus kayak capek banget kan, anak udah banyak. Terus kayak karena kondisi ekonomi waktu itu suami nganggur, kecelakaan juga. Jadi sempat ada orang mau ngadopsi yang terakhir ini nih. Siapa? Fatima. Jadi ada orang kaya yang ekonominya lumayan, jadi mau sekarang dia lihat rumah aku kan kayak gitu, jadi kayak mau kita dikasih rumah, nanti anaknya diurusin sama dia biar hidup yang lebih layak. Mau diadopsi. Terus nggak jadi? Gak jadi karena dulu mama masih ada, kata mama anak titipan nggak boleh. Tuh. Terus juga waktu itu kan harus ada tanda tangan suami kan. Apa yang mau nyewa saya sama siapa ya buat tanda tangan? Karena suami udah nggak ada. Udah hilang. Udah hilang, diculik kuntilanak. Empok kalau ngelihat Fatima sekarang gimana, Po? Ya sedih kayak, tapi alhamdulillah dari situ kan sering ikut lomba tuh bawa-bawa bayi. Jadi nggak ngehalangin aku ikut lomba. Menang gitu, sering juara 1 dari orok bawa-bawa ikut lomba. Artinya sampai tidur-tidur. Itu adalah keputusan terbaik yang dilakukan oleh seorang Pocitra untuk tidak menyerahkan Fatima kepada orang yang mau adopsi. Kebayang nggak sih kalau saat itu Pocitra menyerahkan Fatima? Kebayang sih, dia pasti hidupnya lebih enak. Tapi yang sekarang ya alhamdulillah. Ya dia hidupnya lebih enak, tapi kalau Pocitra gimana? Sayanya sedih pasti, kesepian lah. Apalagi lucu anaknya, terus juga pintar. Sekarang ngerti kalau kita lagi sedih aja, mama kenapa? Mas nakal ya apa gitu. Sedih. Alhamdulillah rezekinya gitu, ternyata kan setiap anak ada rezekinya. Kadang kita ketakutan sendiri. Anak-anak tuh sekarang ngelihat perubahan Pocitra dengan alhamdulillahnya pekerjaan ada, perubahan secara ekonomi juga ada. Sekarang tuh anak-anak udah bisa dibeliin apa aja sama Pocitra? Udah bisa dibeliin apa ya Pak? Kita nggak terlalu yang mewah-mewah, asal udah bisa makan sehari 3 kali, makan enak udah alhamdulillah sih. Kayak udah bisa beli bakso gitu. Kayak jajan-jajan yang dulu kayak mau jajan itu kayak nunggu dapet arisan gitu. Kalau dulu emang makan gimana? Ya makan paling beli telur retak. Kalau sekarang udah bisa beli telur omega. Dulu telur retak, sekarang 1.000 satu. Omega, ya telur retak dari pasar ya. Telur reject ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan, ini dia buah hati dari Pocitra, satu orang perempuan dan juga satu orang laki-laki ya. Bener ya, ada Akmal dan juga Fatima di pagi-pagi Ambiar, ini dia. Selamat pagi. Oh, ini Po. Selamat pagi. Manis banget ya. Gitu. Ih, pintar. Aduh, pintar banget. Ya Allah, Po, pintar begini. Halo, ini Fatima ini. Iya. Ini Akmal. Ya Allah, Po, sayang banget kalau saat itu keputusannya diambil ya, Po. Alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah. Akmal bener namanya ya? Iya. Panggilnya emak atau empok atau kok empok, emak atau mama? Mama, Mama, ngeliat perjuangan mama tuh gimana, Akmal? ya sangat-sangat luar biasa. Tuh sampai disayang sama adenya. Perjuangan apa yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan dari mama kamu? Ya membesarkan anak 5 sendiri, ayah jarang pulang gitu. Hebat ya. Mau dikasih bunganya buat mama silakan, boleh dikasih, mau bilang apa sama mama? Ini mah dari Akmal. Terima kasih. Fatima, sayang nggak sama mama? Apa jawab dong apa? Sayang. Saya mama. Aku sayang mama. Mau ulang tahun atau udah ulang tahun? Udah Udah ulang tahun, dapat kado apa dari mama?
Kado baju. Kado baju. Seneng. Seneng. Oh, seneng ya. Akmal ini katanya punya sesuatu untuk mama ya? Iya, ini surat mau dibacakan buat mama. Boleh silakan. Surat buat mama. Dari Akmal mewakili saudara-saudaranya Iya. untuk Pok Citra sang mama. Hai Ma, ini Akmal, anak paling besar mama. Mau ngucapin terima kasih banyak buat mama sudah jadi ibu sekaligus ayah buat kita. Kita nggak tahu perjuangan mama semalam apa sampai bisa ngegedein kita berlima. Banyak keringat, tenaga pikiran, waktu yang mama korbankan. Apalagi waktu ketika mama muda, mama yang seharusnya dihabiskan dengan mengejar cita-cita mama. Bareng teman-teman mama, jalan-jalan ke tempat indah, punya baju bagus, makan enak dan rumah yang layak. Apa yang mama berikan selama ini buat kita nggak akan pernah bisa kita bayar dengan apapun. Kalau kita bisa hidup berkali-kali, mau berapa kali pun kita dilahirkan kembali, kita akan selalu tetap pilih mama buat jadi ibu kita. Hidup lebih mama lagi ya Ma, biar bisa lihat kita sukses nanti. Punya cucu yang lucu sekaligus biar bisa kita titipin. Hehe, bercanda Ma. Jadi terima kasih banyak, kita semua sayang mama. We love you Ma. Oh, Kayak baca puisi lu. Pok Citra mau bilang apa buat anak-anaknya? Dia punya anak aja banyak-banyak dia. Cucunya juga nggak sanggup. Ntar pusing kayak gue gitu ya. Iya, satu aja. Mau bilang apa Pok Citra buat Akmal sama Ya Tara? makasih Akmal, apalagi anak pertama harus bisa jadi contoh buat adik-adiknya. Akmal anak baik. Pok Citra, kita ikut senang sekarang melihat kehidupan Pok Citra diangkat derajatnya. Termasuk Pok Citra ini semakin sibuk Sobat Ambiar. Sibuk dengan pekerjaannya dan punya program baru di Trans TV. Bersama dengan Destin Tiffany dan juga bersama dengan Umi Kwari. Hahaha. Saksikan terus program terbaru mereka. Sabtu Minggu 16.30 di Trans TV. Hahaha, ada Pok Citra juga. Iya. Iya itu juga kita. Ya. Kasih untuk sayang. Nggak kena. Kasih untuk sayang. Nggak kena ya. Nggak kena. Aman ya. Benar. Kamu kayak Lindat kalau gitu ya. Itu kalau dia mangap, ada MRT Pak. Ketoprak yang biasa kagak gede agang. Saya masakin aja ya. Masakan saya enak, tonton kayak pucung bumbu hitam. Maksudnya dari situnya sih. Pok Citra, selamat ya. Ini program TV pertamanya. Ini program pertama ini tuh yang jadi doa kan kalau kita pulang ini kan suka ada kontrak tuh, tapi aku taruh di sajadah. aku doain. Kontrak TV. Misalkan dari Ambiar kan suka ada tuh satu lembar yang sama aku gitu. Iya. Bawa pulang ntar aku doain, nanti taruh di sajadah sampai ya Allah semoga dapat kontrak yang. Jadi kita nggak nunggu-nunggu kapan di calling gitu. Didoain tuh kontraknya. Iya, sampai dibacain sampai lecak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata. Umi sama Dasin, ini programnya tentang apa sih? Hai. Ini programnya tentang sketsa komedi ya. Yang bakalan tayang weekend, semoga menghibur weekendnya yang udah pada capek, terus pengen di rumah sore-sore ya kan. Sambil nunggu malmingan di rumah, ini pas banget di 16.30. Ya udah capek sama 2025. Ya. Apa yang membedakan program komedi ini sama program-program lainnya? Ini selalu menggambarkan lagi update tragedi situasi kita langsung angkat dalam bentuk komedi. Termasuk yang ketipu jual beli AC. Harus ya. Itu harus dibuat sketsanya itu. Sukses ya pokoknya buat. Amin. Ada siapa lagi selain kalian bertiga? Ada Marcel Widianto. Terus? Ada Ches Nabati. Dan ada bintang tamu lagi. Hai, Sabtu Minggu 16.30 hanya di Trans TV. Kita kembali saat lagi hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Terima kasih bintang tamu kita semua pagi hari ini. Sehat-sehat selalu ya. Selamat hari Jumat penuh dengan berkah juga buat Sobat Ambiar. Selamat menikmati akhir pekannya dan kita kembali lagi di hari Senin. Hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Sampai jumpa. Happy weekend.